Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya? Ya, semuanya semangat? Oke, hari ini kita belajar matematika lagi. Kita lanjutkan materi dari minggu kemarin ya. Hari ini pelajarannya yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar apa? Konsep aljabar ya. Sebelum kita belajar, disiapkan dulu alat tulisnya ya. Mungkin alat tulis, gadgetnya boleh ya nanti untuk cari di Google materi pembelajaran kita hari ini. Nah, di minggu kemarin seperti yang Yusnia bilang, kita sudah belajar mengenai pengertian dan konsep aljabar. Nah, pengertian aljabar yang sudah kita simpulkan di pembelajaran kemarin itu adalah bentuk matematika yang dalam penulisannya itu memuat unsur-unsur matematika. Nah, bentuk aljabar itu ada berapa unsurnya? 4. Ada apa saja? Suku, variabel, koefisien, konstanta. Ya, ada 4 itu. Suku itu yang kayak apa sih? Suku Jawa. Suku Jawa ya. Suku Jawa ya. Dalam matematika, suku apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ya sih? Lupa ya. Apa? Sesuatu? Oleh operasi hitung. Sesuatu itu apa? Suatu angka dan variabel yang dipisahkan oleh operasi itu. Ya. Jadi suku itu benar ya. Jadi kita luruskan. Suku itu adalah bilangan, variabel, dan bisa bilangan dan variabel yang dipisahkan dengan operasi hitung. Ya, itu namanya suku. Kalau variabel itu yang seperti apa? Ya, Widi. Suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu bilangan. Ya, betul. Suatu simbol atau huruf. Nah, terus yang ketiga ada koefisien. Koefisien itu yang siapa yang tahu? Apa? Betul sekali ya. Dari Rika, koefisien itu adalah angka yang melekat pada variabel. Yang terakhir ada konstanta. Konstanta itu yang apa? Betul sekali, bilangan yang bisa berdiri sendiri. Nah, di sini Bundari itu punya contoh bentuk aljabarnya 1 plus 3N. Sukunya yang mana? 1. Oke, 1 dan 3N. Terus variabelnya yang mana? N ya. Koefisiennya yang mana? 3. Koefisiennya yang 3. Karena tadi koefisien itu yang melekat pada variabel. Terus konstantanya yang 1. Oke, konstantanya yang 1. Nah, dari sini adakah yang masih bingung? Tidak. Ya. Nah, semuanya sudah bisa memahami ya unsur-unsur dari bentuk aljabar. Kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya dulu. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai operasi hitungnya. Jadi kita harus sudah paham mengenai ini. Ada yang mau tanya dulu? Sudah ya? Nah, pembelajaran kita hari ini akan kita kaitkan dengan culture. Apa itu culture? Budaya. Nah, karena kita ada di Malang, ya kita akan mengaitkan dengan budaya Malang.
Adakah yang dari luar Malang? Ada yang dari luar Malang ya. Ada juga yang dari Malang, banyak yang dari Malang. Jadi nanti yang dari luar Malang bisa belajar budaya Malang dari temennya, dari pembelajaran ini. Baik. Sebelum itu, nah tadi kita sudah memahami 4 unsurnya. Jadi di sini Bundari punya pertanyaan yang apa ya, yang bisa memunculkan ide ya. Bentuk aljabar itu kok kayak ruwet, nah, tapi tidak akan seruwet itu jika kita kaitkan dengan hal-hal yang kita senangi gitu ya. Jadi jika kamu diberi oleh tetanggamu sebanyak 3 bungkus keripik tempe dan di sekolah temanmu juga memberikan oleh-oleh 1 bungkus keripik tempe, kemudian saudaramu atau temanmu ya yang di rumah itu memakan 2 bungkus keripik tempe. Jika setiap bungkus sama banyak, ini maksudnya bobotnya. Jadi kalau 200 gram semuanya 200 gram ya, seperti itu. Maka untuk mengetahui sisa keripik tempe yang belum dimakan, itu perlu menggunakan operasi hitung dalam untuk menyelesaikannya. Nah, dari sini, dari permasalahan ini, keripik tempe ini, kira-kira kalian sudah punya bayangan bagaimana cara menyatakan atau menuliskannya dalam bentuk matematika atau dalam bentuk aljabar? Dari sini, tadi kan kita udah memahami 4 unsur matematika. Nah, dari permasalahan ini kira-kira bayangannya sudah ada? Ada ya. Nah, terus untuk menyelesaikan dalam bentuk aljabar dari permasalahan tersebut. Nah, selain kita bisa menuliskannya, kita juga harus bisa menyelesaikannya. Nah, caranya bagaimana kita akan pelajari di materi hari ini. Nah, sebelumnya kita Bundari kasih tahu ya manfaat dari mempelajari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi salah satunya itu untuk menentukan stok kemasan keripik tempe, karena budaya di Malang itu keripik tempe itu salah satu oleh-oleh khas Malang ya. Nah, seperti itu untuk menentukan stok kemasan keripik tempe dalam berbagai rasa yang tersedia di outlet atau di toko. Karena memang varian rasa keripik tempe di Malang itu tidak hanya 2, 3, 4, tapi ada mungkin lebih dari 10 ya rasa-rasanya. Seperti itu. Dan tujuan kita belajar mengenai bentuk aljabar, operasi hitung bentuk aljabar, yang pertama peserta didik atau kalian dapat menjelaskan bentuk aljabar dan menuliskan bentuk aljabar dalam permasalahan. Jadi suatu permasalahan kalian dapat menuliskan dan menjelaskan bentuk aljabarnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dan kalian dapat setelah menuliskan kalian dapat menyelesaikan. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, teknis pembelajarannya seperti biasa yang sudah kita lakukan. Orientasi masalah. Orientasi masalahnya akan kita kaitkan dengan culture Malang. Jadi budaya di Malang. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin dari luar Malang, ada beberapa ya yang dari luar Malang, mungkin dari kabupaten atau ada yang dari dari Madura. Nah, itu nanti bisa belajar mengetahui ya kira-kira apa saja sih budaya yang ada di Malang selain keripik tempe. Nah, terus mungkin juga yang dari Madura tanya, kenapa kok keripik tempe jadi budaya di Malang? Nah, seperti itu ya. Orientasi masalahnya kita kaitkan dengan budaya, kemudian kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti Bundari akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian, kita evaluasi bersama-sama, kemudian kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dan kita lakukan refleksi. Nah, sebelum itu kita akan Bundari jelaskan dulu mengenai orientasi masalahnya. Di sini
orientasi masalah yang pertama itu mengenai ini apa sih? Malang Tempo Dulu ya. Yang arek Malang semuanya sudah tahu ya, Malang Tempo Dulu. Nah, Malang Tempo Dulu itu seperti apa sih? Ada keseniannya. Terus ada apa saja? Ada penjual makanan tradisional ya. Jadi barang-barang antik ya. Jadi Malang Tempo Dulu itu biasanya dilakukan setiap tahun ya. Jadi mungkin untuk orang-orang Malang hal ini sudah sangat legend ya, karena setiap tahun itu sudah ada. Di dalam Malang Tempo Dulu itu ada festival budaya, salah satunya adalah menggunakan pakaian jadul ya, bukan pakaian adat, tapi pakaian zaman dulu. Nah, seperti itu. Dan juga ada bazar. Bazarnya itu dalam bentuk yang dibuat seperti pada zaman dahulu. Dan makanan-makanan yang disajikan atau yang dijual di Malang Tempo Dulu itu juga makanan yang tradisional. Nah, yang kedua itu ada tentang keripik tempe. Ya, bagaimana keripik tempe bisa menjadi budaya di Malang ya? Di Malang, di salah satu daerah di Malang, kalian tahu yang menjadi industri tempe terbesar di Malang? Ya, nah, jadi di daerah Sanan itu merupakan industri keripik tempe ya. Jadi di sini orang mungkin yang dari Madura, kalau pulang, yang sekolah di SMP 17, aslinya Madura, kalau pas liburan pulang ke Madura, mesti pulang ke sana bawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya apa? Keripik tempe dengan berbagai varian rasa. Oke, yang ketiga itu adalah Malang Flower Carnival. Nah, ini juga tradisi atau budaya yang setiap tahunnya diadakan di Kota Malang ya. Jadi di sini kalau Malang Flower Carnival itu biasanya hubungannya sama apa? Pakaian. Jadi kostum gitu ya. Pertama kali diadakan itu pada sekitar tahun 2010. Itu pertama kali diadakannya Malang Flower Carnival. Nah, di tahun 2023 ini Malang Flower Carnival itu mengangkat tema mengenai The Magnificence of Arok Dedes. Jadi mengenai budaya juga. Baik, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai tiga culture budaya dan kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Bundari bagi kelompoknya menjadi 8 anggota kelompok ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tanpa suara ya, silahkan berpindah sesuai dengan nama-namanya. Karena cuma 3, jadi tolong dibagi rata. Nah, baik. Di situ di lembar pertama itu ada identitas ya. Jangan lupa dituliskan identitas kelompoknya. Kelompok berapa? Kelas sudah jelas, kelas 7B. Anggota kelompoknya ditulis semua ya, 4 anak. Nah, di orientasi masalah pertama itu mengenai Malang Tempo Dulu. Ya, bisa tadi sudah Bundari sedikit singgung mengenai orientasi masalahnya. Nah, masalah yang disajikan pada orientasi masalah 1 itu adalah makanan khas tradisional Kota Malang. Untuk masalah 1, dalam festival Malang Tempo Dulu banyak pengunjung yang membeli makanan tradisional. Nah, ada Widi, Yusnia, dan Yosi yang pergi ke salah satu stand milik Pak Zufan. Jadi mereka mau belanja makanan. Nah, stand Pak Zufan ini menjual berbagai makanan tradisional khas Malang. Salah satunya adalah kue
klepon. Siapa yang belum tahu kue klepon? Ya. 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 Nah, Pak Zufan itu mendapat pesanan dari Widi sebanyak 6 bungkus kue klepon. Yosi juga memesan sebanyak 8 bungkus kue klepon. Dan Yusnia memesan sebanyak 5 bungkus kue klepon. Nah, mereka membeli sebanyak itu ya. Nah, kue klepon yang sekarang tersedia di stand Pak Zufan itu sebanyak 15 bungkus saja. Nah, di situ misalkan X adalah banyak bungkus kue klepon, nyatakan dan selesaikan dalam bentuk aljabar. Nah, jadi masalah 1 itu ada ABC. Silahkan selesaikan pada solusi masalah. Silahkan dituliskan pada solusi masalah. Nah, untuk masalah kedua itu mengenai keripik tempe. Jadi setelah Widi, Yusnia, dan Yosi beli klepon, besoknya datang lagi ke Malang Tempo dulu beli keripik tempe. Kemudian mereka ingin membeli keripik tempe sebagai makanan khas Malang. Kebetulan Pak Zufan ini juga berasal dari daerah Sanan. Jadi dia juga punya industri tempe. Gitu. Nah, ada beberapa varian produk keripik tempe, yaitu ada keripik tempe spesial, ada original, dan aneka rasa. Dan juga ada keripik tempe sagu. Nah, Yusnia dan Yosi membeli keripik tempe Pak Zufan. Berikut rinciannya. Yusnia membeli 4 keripik tempe original dan 6 keripik tempe spesial. Yosi membeli 5 bungkus keripik tempe original dan 9 bungkus keripik tempe spesial. Nah, untuk permasalahan 2 itu ada 2 pertanyaan ya. Silakan diselesaikan pada solusi masalah 2. Untuk yang orientasi ketiga itu mengenai Malang Flower Carnival. Nah, di sini permasalahannya itu mengenai persiapannya ya. Jadi poster atau baliho yang akan dipasang. Festival perlu persiapan agar banyak orang datang. Jadi kita mengadakan acara itu harus ada promosi. Nah, salah satu caranya dengan memasang poster. Nah, poster dipajang dengan bingkai papan yang diukur oleh 2 orang berdasarkan pulpen dan satuan sentimeter dalam penggaris. Ukuran papan tersebut memiliki panjang 3 pulpen lebih 4 cm. Dan lebar 4 pulpen kurang 1 cm. Poster dicetak dengan setiap sisi memiliki jarak kurang 1 pulpen dari ukuran papan yang telah dimiliki. Asumsikan panjang pulpen yang digunakan untuk menghitung ukuran papan poster adalah sama panjang. Nah, di masalah 3 itu juga ada A dan B. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya dan tuangkan jawaban kalian atau hasil diskusi kalian pada solusi masalah ya. Di situ kalian tinggal mengidentifikasi angka-angkanya saja, karena di situ sudah Bundari bantu dengan menuliskan permisalannya. Ya, silahkan dengan waktu kira-kira 10 menit cukup ya. Ya, silahkan dilanjutkan. Ya, oh iya, KPD-nya ini bergabung sama kelompoknya. Berdiskusi ya, jangan dikerjakan sendiri. Gimana, ada yang bingung? Belum. Ya, diskusi ya. Oh ya. Ya.
Kenapa main laptop terus? Cari jawaban. Cari jawaban. Sulit tuh. Saya bingung. Ora. Gimana? Iya. Maksudnya Yosi mengasihkan keripik ini kepada Widi atau Bu? Keripik Yosi, Oma setelah 2 bungkus tempe original. Dan 4 bungkus keripik spesial kepada Widi. Itu maksudnya dikasihkan gitu. Iya. Betul. Yosi memberikan 2 bungkus dan 4 bungkus. Ya. Yosi kan membeli yang di pertama itu Yosi membeli 5. Oh, betul ya. Berarti kalau diberikan kepada Widi 2 bungkus original, 5 dijupuk 2 gitu. Nah. Ini 5 deh. iya, ini kan sudah ada. X-nya. Oh Iya. iya. Ini 9 dijupuk 4. Oke. Ini kali ini Bu. Keripik spesial. Yusnia, yang Yusnia berapa tadi kalian menuliskannya? Berarti 6J ya. 6J dijupuk 3J. Oh no. Ya, ditulis semuanya dong. Kan dari punyanya Yusnia kan kamu nulis ini kan, hasilnya 4X plus 6Y. Terus kemudian yang diberikan kepada Widi itu yang 3. spesial itu yang 3J. Y. Ya, berarti X Pak. plus 6Y dijupuk Iya, 3J. sip, betul. Langsung dioperasikan. Boleh. 3Y ngono. Ya. Berarti ini cukup selesai di sini aja. Bisa dituliskan mungkin dalam bentuk seperti ininya. Iya. Berarti berapa? 9Y. X, 5Y. Sip. Ya. Sip. Sing beda. Di baliknya ada solusi permasalahannya.
Nah, bagaimana? Sudah selesai semuanya ya? Nah, baik. Selanjutnya kita diskusikan, sudah kita diskusikan, kita presentasikan ya. Jadi Bundari pilih satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain bisa menanggapi apakah sudah sesuai ataukah ada yang masih harus dibetulkan. Oke, kita ke permasalahan 1, yaitu kelompoknya Rika, silahkan di situ saja. Permasalahan 1 itu ada A, B, C ya. Silakan kelompok yang lainnya disimak. Nanti apabila ada perbedaan jawabannya atau mungkin penulisannya bisa langsung angkat tangan ya. Silakan berdiri di tempatnya aja. Berdiri di tempatnya. Teman-teman, kami akan menjawab soal dari permasalahan 1 yang telah diberikan. Permasalahannya, dalam festival Malang Tempo Dulu, banyak pengunjung yang membeli makanan tradisional. Widi, Yosi, dan Yusnia pergi ke salah satu stand milik Pak Supan. Stand Pak Supan menjual berbagai makanan tradisional khas Malang, salah satunya ialah kue klepon. Dan Pak Supan mendapatkan pesanan dari Widi sebanyak 6 bungkus kue klepon. Yosi juga memesan sebuah 8 bungkus kue klepon, sedangkan Yusnia memesan sebanyak 5 bungkus kue klepon. Kue klepon yang sekarang tersedia di stand Pak Supan hanya sebanyak 15 bungkus saja. Misal, untuk pertanyaannya, misalkan X adalah banyak bungkus kue klepon, nyatakan dan selesaikan dalam bentuk aljabar. Yang A, total kue klepon yang dipesan kepada Pak Supan. Yang B, sisa kue klepon yang ada di stand Pak Supan jika memenuhi pesanan Widi dan Yosi. Dan yang C, kekurangan kue klepon yang dibutuhkan Pak Supan jika memenuhi pesanan Widi, Yosi, dan Yusnia. Untuk solusi permasalahan pertama dari kelompok kami, untuk total kue klepon yang dipesan kepada Pak Supan, misal banyak kue klepon itu adalah X, pesanan kue Widi 6X, kemudian pesanan kue Yosi 8X, pesanan Yusnia 5X. Berapa total semua pesanan kue klepon? 6X ditambah 8X ditambah 5X sama dengan 19X. Jadi total kue klepon yang dipesan kepada Pak Supan adalah 19. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Apakah sama? Ya, jadi pesanan kue Widi adalah Widi. Ya, Yosi? Yusnia? Ya. Kemudian total pesanannya berarti ada? Oke, silakan dilanjutkan yang B. Yang B, sisa kue klepon yang ada di stand Pak Supan jika memenuhi pesanan Widi dan Yosi. Total kue klepon yang dipunya Pak Supan 19X. Banyaknya pesanan Widi dan Yosi 6X ditambah 8X sama dengan 14X. Untuk sisa kue klepon di stand Pak Supan berarti 19X dikurangi 6X ditambah 8X sama dengan 5X. Jadi sisa kue klepon di stand Pak Supan adalah 5. Bagaimana kelompok yang lainnya? Sama. Yosi, Yusnia? Gimana? Ya, Widi? Oke, di kelompoknya Widi, kue yang dipunya Pak Zufan atau klepon itu ada 15 bungkus ya. Jadi ada 15 bungkus dari kue kleponnya Pak Zufan, berarti sisanya ada berapa Widi? 1 bungkus kue klepon. Bagaimana? Yang lainnya bisa memahami ya? Ya, jadi yang 19 tadi apanya? Yang 19 adalah jumlah semua pesanan. Terus kuenya yang ada di Pak Zufan itu hanya ada 15 bungkus. Nah, terus total yang dipesan Widi dan Yosi itu ada 14. Berarti
15 di Oke, ya. Semuanya bisa diterima ya. Oke, yang C dilanjutkan. Yang C, kekurangan kue klepon yang dibutuhkan Pak Supwan jika memenuhi pesanan Widi, Yosi, dan Yusnia. Banyak pesanan klepon Widi, Yosi, dan Yusnia dikurangi total kue Pak Supwan. 6E ditambah 8E ditambah 5E dikurangi 15E sama dengan berarti negatif 4. 4 ya, Ya. 4 jadi kekurangan kue klepon yang dibutuhkan Pak Supwan itu adalah 4. Oke. Untuk yang C adakah yang lainnya? Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Jadi yang C itu kekurangan dari pesanan itu ada 4 bungkus kue klepon. Baik. Nah, masalah 2 dari kelompoknya Siska. Permasalahan kedua. Ya, silakan berdiri. Dari permasalahan yang kedua, yang A, informasi jajanan yang dibeli. Melakukan permisalan pada jajanan yang dibeli. Keripik tempe original dimisalkan X. Kemudian keripik tempe spesial dimisalkan Y. Yosi membeli 5 tempe original dan 9 tempe keripik spesial. Jadi 5X ditambah 9Y. Ya. Kemudian Yusnia membeli 4 tempe original dan 6 tempe spesial dimisalkan 4X ditambah 6Y. Baik. Nah, dari kelompok lain pemisalannya ada yang berbeda, ada yang tidak X dan Y, mungkin A dan B, X dan Y. Sekarang Bundari tanya, apakah boleh pemisahannya itu tidak X dan Y, A dan B? Boleh ya. Jadi variabelnya atau pemisalannya itu bebas ya. Jadi boleh bisa X dan Y, A dan B, mungkin K dan L. Nah, seperti itu. Silakan dilanjutkan Ska yang B. Yang B, tempe Yosi setelah 2 bungkus tempe original dan 4 bungkus tempe keripik spesial kepada Widi. Ya, itu maksudnya Yosi memberikan ya, memberikan 2 bungkus tempe original dan 4 bungkus tempe keripik spesial ke Widi. Gimana? Tadi Yosi beli 5 dan 9. Ya, 5 dikurangi 2 Ya. X ditambah 6 dikurangi 4 kurang Y sama dengan 3X ditambah 2Y. Sebentar. Yang pertama dari kelompok lain gimana? Sama? Ada yang berbeda? Ya, jadi pesenannya Yosi itu 5 original dan 9 spesial. Ya. Nah, jadi kalau 2 original dikasihkan Widi dan 4 spesial dikasihkan Widi berarti 5 min 2X plus ya 9 min 4Y ya. Jadi 3X plus 5Y. Oke, selanjutnya nggak apa-apa, kan belajar. Selanjutnya, tempe keripik Yusnia setelah memberikan 3 tempe keripik spesial kepada Widi, 4Y ditambah 6 dikurangi 3Y Ya. dengan 4X ditambah 3Y. Baik, betul. Jadi yang lainnya ada yang beda? Sama ya. Jadi tadi Yusnia ada 4 original dan 6 spesial. Jadi 4X plus 6Y. Nah, kemudian Yusnia memberikan 2 spesial kepada Widi. Tadi keripik tempe spesialnya Y. Jadi 4X plus 6 min 3Y. Jadi sisa keripik tempe Yusnia ada 4X plus 3Y. Oke. Selanjutnya ke orientasi masalah ketiga. Silahkan kelompoknya Widi. Baik, kelompok kami akan membahas tentang permasalahan ketiga. Pertanyaan yang A yaitu bentuk aljabar dari panjang dan lebar poster yang akan dicetak ialah satu pulpen yang disimbolkan X. Ya. Jadi panjang alas papan yaitu
30 pen lebih 4 cm. Dinyatakan 3x plus 4. Ya. Sedangkan lebar alat papan yaitu 40 pen kurang 1 cm. Jadi dinyatakan 4x dikurangi 1. Ya. Untuk mendapatkan bentuk aljabar, setiap ukuran dikurangi jarak 1 pulpen yang terdapat di antara dua sisi. Jadi panjang poster 3x dikurangi x ditambah 4 sama dengan 2x plus 4. Untuk yang lebar poster 4x dikurangi x dikurangi 1 sama dengan 3x kurang 1 minus 1. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menyanggah, mungkin sudah sama semua kah? Sudah setuju dengan jawabannya kelompok Widi? Setuju ya? Ya, silahkan dilanjutkan Widi yang B. Selanjutnya yang B yaitu jumlah panjang dan lebar poster adalah 33 cm. Jadi panjang dan lebar poster sama dengan panjang poster ditambah lebar poster. Karena jumlah panjang dan lebar sudah ketemu 33, 33 sama dengan panjang posternya yaitu 2x plus 4 ditambah lebar poster 3x minus 1. 33x dengan x jadi 2x plus 3x ditambah 4 dikurangi 1. Ya. 33 sama dengan 5x plus 3. Yang tiganya pindah keluar, jadi 33 dikurangi 3 sama dengan 5x. Jadi 30 sama dengan 5x. Hasilnya x sama dengan 6 cm. Oke, jadi pulpen X memiliki panjang 6 cm. Dari sini teman-teman yang lainnya mungkin ada yang berbeda? Sudah setuju semua? Setuju. Oke. Selanjutnya Widi, berarti panjang posternya berapa? Jadi disubstitusikan nilai x dalam persamaan aljabar. Panjang poster tadi kan 2x plus 4 dimasukkan, jadi 2 kali 6 ditambah 4 sama dengan 16. Lebar poster 3x minus 1, jadi 3 kali 6 dikurangi 1 sama dengan 17 cm. Ya, jadi panjang posternya itu 16 cm dan lebarnya adalah 17 cm. Nah, dari permasalahan 1, 2, 3, apakah ada yang masih bingung kok bisa, Bu? Gimana? Ada yang mau tanya? Mungkin? Sudah jelas ya? Ya. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai culture di Malang, budaya di Malang, dan kita kaitkan dengan pembelajaran matematika ya. Jadi, kalau kita belajar mengenai hal-hal yang kita sudah tahu itu rasanya gimana? Menyenangkan, ya kan? Nah, jadi apa sih yang sudah kita dapat pada pembelajaran hari ini? Kita simpulkan ya. Yang pertama kita tahu apa? Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Betul, seperti yang pada permasalahan 1. Terus ada juga penjumlahan dalam bentuk aljabar diperoleh dengan cara menggabungkan suku-suku yang sejenis. Terus yang ketiga, sementara untuk pengurangan aljabar kita bisa memperolehnya dengan cara mengurangkan suku-suku yang sejenisnya. Sama ya, jadi menjumlahkan dan mengurangkan itu dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, bentuk aljabar bisa dijumlahkan dan dikurangkan dengan menggunakan sifat komutatif dan distributif, melihat suku-suku yang sejenis dan koefisiennya masing-masing. Nah, jadi operasi hitung pada bentuk aljabar itu juga sama, juga menggunakan operasi hitung pada bilangan. Nah, sama ya. Jadi ada
ada sifat distributif, ada sifat komutatif, ada sifat juga asosiatif. Nah, baik, dari kesimpulan ini berarti kita sudah mencapai di akhir pembelajaran. Nah, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Nah, menyenangkan ya. Kenapa kok menyenangkan? Ya, karena selain belajar matematika, kita juga belajar budaya Malang. Nah, oke, baik. Karena bel sudah berbunyi, ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kalian terima. Sekian dari Bundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Ibu, terima kasih.